Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Hanum, NIM 2105040014, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan kasus kepailitan nomor 14 garing PDT Suspailit garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Dari kasus tersebut terdapat 3 pemohon pailit. Yang pertama, PT Parametal Perkasa Agung sebagai pemohon pailit pertama merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri barang dari logam untuk keperluan teknik atau industri lainnya atau sebagai spare part. Yang kedua, ada Tri Basuki sebagai pemohon pailit kedua, merupakan seorang investor penanam modal kerja yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon. Yang ketiga ada Zulkifli sebagai pemohon pailit ketiga. Bapak ini merupakan seorang investor juga penanam modal kerja yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon. Dan siapa termohon pailit pada kasus tersebut? Yaitu termohon pailit merupakan PT Vintage Mall Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam industri barang dari logam untuk keperluan teknik atau industri lainnya atau sebagai supplier onderdil atau spare part. Dan bagaimana kronologi kasus tersebut? Di mana pada tanggal 4 Juni 2018, jalan usaha termohon pailit mulai tersendat-sendat dengan ditandai oleh pemberitahuan-pemberitahuan mengenai rencana penghentian operasional produksi. Dan pada tanggal 2 Januari 2019, di mana termohon pailit telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Akibatnya, dengan usaha termohon pailit yang sudah tidak berjalan seperti sedia kala, aktivitas produksi sudah berhenti dan pimpinan direksi atau manajemen yang bertanggung jawab terhadap perusahaan telah meninggalkan perusahaannya tanpa memberikan suatu penjelasan atau kepastian apapun mengenai kelangsungan usaha dari termohon pailit. Maka otomatis mengakibatkan ketidakpastian mengenai tagihan pemohon 1 selaku supplier dan pemohon 2 dan 3 sebagai piutang dari termohon pailit akan dibayar yang secara tidak langsung pula membawa dampak kepada usaha dari pemohon 1, 2, dan 3 secara kontinu tidak terlindung. Dan berapa jumlah hutang yang telah dirugikan kepada pemohon pailit? Yang pertama ada PT Parametal Perkasa Agung, bahwa pemohon 1 telah memberikan jasa jual alat berupa alat peralatan industri dan spare part-nya, perawatan atau reparasi mesin industri ke perusahaan milik termohon pailit dengan total Rp47.234.070. Dan Tri Basuki bahwa termohon pailit telah menerima modal kerja dari pemohon 2 sebesar Rp200 juta dan diperjanjikan akan diberikan hasil usaha dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 10 juta per bulan dengan total Rp30 juta. Jadi total keseluruhan hutang termohon pailit kepada pemohon pailit adalah sebesar Rp230 juta. Dan ada Bapak Zulkifli bahwa termohon pailit telah menerima modal kerja dan pemohon ketiga sebesar Rp50 juta dan diperjanjikan akan diberikan hasil usaha dalam jangka waktu 3 bulan sebesar Rp10 juta. Jadi total keseluruhan hutang termohon pailit kepada pemohon pailit adalah sebesar Rp60 juta. Karena kerugian yang telah ditimbulkan oleh termohon pailit, maka pemohon pailit mengajukan gugatan. Jadi hakim pun memiliki pertimbangan. Yang pertama ada bahwa para pemohon pailit telah melakukan penagihan sebanyak 3 kali. Namun termohon pailit tetap belum membayar utang hingga saat ini. Yang kedua, termohon pailit mengumumkan
pemberitahuan penghentian aktivitas usahanya sehingga seluruh tagihan para pemohon pilot menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih untuk segera dibayar oleh termohon pilot. Yang ketiga ada termohon pilot telah berhenti membayar seluruh tagihannya dengan indikasi tidak beroperasinya pabrik. Termohon pilot serta ketiadaan pemilik atau direksi termohon pilot menunjukkan bahwa termohon pilot berada dalam keadaan tidak mampu lagi. Yang keempat adalah dibuktikan bahwa seluruh utang-utang termohon pilot kepada para pemohon pilot sebesar Rp337.234.70.000 telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang terakhir ada berdasarkan alat bukti, surat berupa surat jalan, tanda terima, somasi, perjanjian kerjasama modal, kerja, kwitansi, penyerahan uang. Karena itu, majelis hakim telah memutuskan bahwa mengabulkan permohonan pemohon pernyataan pilot dari para pemohon pilot untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon pilot PT Vintage Mall Indonesia pilot dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menunjuk saudara Makmur SHMH sebagai hakim pengawas. Yang keempat, mengangkat Agung Kurniawan SHMH dan Nugraha Abdul Qadir SHMH sebagai kurator. Yang kelima, menetapkan imbalan jasa tim kurator akan ditetapkan kemudian setelah tim kurator selesai menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.386.000. Jadi dapat kita analisis dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kasus tersebut. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Dari analisis pasal tadi dapat kita menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur yaitu PT Parametal Perkasa Agung, Tri Basuki, dan Zulkifli. Yang kedua, memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Total hutang sebesar Rp337.234.70.000 telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya diajukan oleh 3 kreditur. Dan apabila dianalisis dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam kasus ini harus diajukan oleh seorang advokat. Dan dalam kasus ini diajukan oleh Kaspo SHMH dan Alawiyah SH Handini Suryaning Tias SH selaku advokat pada kantor hukum Kaspo dan rekan. Jadi telah memenuhi pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dan dalam anggaran dasarnya merupakan PT Vintage Mall Indonesia berkedudukan di Jawa Barat. Dan pada pasal 5 Kepres nomor 97 tahun 1999, pada saat berlakunya keputusan Presiden ini, maka daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Jadi, otomatis telah memenuhi pasal 3 dan pasal 5 Kepres karena diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari analisa kasus tersebut, dinyatakan resmi bahwa memang putusan pengadilan telah benar, bahwa pemohon pilot yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan termohon pilot telah sah melunasi utangnya. Karena itu, PT Vintage Mall Indonesia selaku termohon pilot dinyatakan secara sah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai kasus tersebut.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.